Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Heru Ridwan Hasim. Saya mahasiswa pendidikan fisika semester 6. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai medan magnet. Magnet, seperti kita ketahui, memiliki kutub utara dan selatan. Medan magnet bisa dilihat dengan garis-garis. Arah medan magnet ini selalu dari kutub utara ke selatan. Hubungan listrik pertama kali ditemukan oleh Hans Christian Ørsted, di mana arus listrik pada suatu kawat akan menimbulkan medan magnet yang melingkar. Jika arus listrik ini terdapat pada kawat melingkar, medan magnetnya akan tegak lurus. Arah medan magnet dan arah arus listrik mengikuti aturan kaidah tangan kanan. Jika arus listriknya mengalir secara melingkar, ke arah medan magnetnya akan tegak lurus. Dan jika arus listriknya mengalir secara tegak lurus, maka medan magnetnya akan mengikuti keempat jari kita, yaitu bergerak secara melingkar. Untuk penggambaran di kertas bidang, tanda titik menunjukkan keluar bidang dan tanda silang menunjukkan masuk ke dalam bidang. Besar kuat medan magnet dirumuskan dengan B sama dengan mu 0 kali I per 2 R, dengan B adalah medan magnet dengan satuan Tesla, I adalah arus listrik dengan satuan ampere, R adalah titik pengamatan menuju kawat dengan satuan meter, dan mu 0 adalah konstanta magnet sebesar 4V kali 10 pangkat minus 7 Weber per ampere meter. Sekarang kita mari sama-sama untuk memecahkan contoh soal. Berapakah besar medan magnet pada titik yang berjarak 4 cm dari suatu kawat dengan arus listrik 2 ampere? Diketahui R sama dengan 4 cm sama dengan 0,04 cm dan I sama dengan 2 ampere. Dan besaran medan magnet kita hitung dengan rumus B sama dengan mu 0 kali I per 2V kali R. Jadinya B sama dengan 4V kali 10 pangkat minus 7 kali 2 per 2V kali 0,04, atau sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Kita beralih kepada soal selanjutnya, yaitu dua buah kawat lurus memiliki arus 4 ampere dan 8 ampere. Jarak kedua kawat adalah 10 cm. Berapakah medan magnet yang dialami titik di tengah antara kedua kawat? Pertama, kita gambarkan di sini kedua arus dengan arah ke atas dan memiliki titik di tengah-tengah bidang, di tengah-tengah dua kawat ya. Lalu kita diketahui I1 sama dengan 4 ampere dan I2 sama dengan 8 ampere. R1 sama dengan R2 sama dengan 5 cm atau sama dengan 0,05 meter. Sekarang kita tentukan arah medan magnet pada titik ini dengan menggunakan aturan kaidah tangan kanan. Medan magnet pertama atau B1 memiliki arah berlawanan jarum jam. Jadi pada titik ini medan magnet masuk pada bidang. Untuk medan magnet B2 mengikuti kaidah aturan tangan kanan pula. Pada titik yang akan kita amati, medan magnetnya ialah keluar dari bidang. Sekarang mari kita hitung masing-masing kuat medan tersebut. Jadi B1 sama dengan mu 0 kali I1 per 2VR, atau sama dengan 4V kali 10 pangkat minus 7 kali 4 per 2V kali 0,05
sama dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 5 Tesla. B2 sama dengan mu 0 kali I2 per 2 VR sama dengan 4V kali 10 pangkat minus 7 kali 8 per 2V kali 0,05 atau sama dengan 3,2 kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Karena arahnya berlawanan, maka resultan medan magnetnya adalah sigma B sama dengan B2 minus B1 sama dengan 3,2 kali 10 pangkat minus 5 Tesla dikurangi 1,6 kali 10 pangkat minus 5 Tesla sama dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 5 Tesla dan memiliki arah keluar dari bidang. Ya, ada semacam keadaan khusus pada medan magnet apabila kawat dibentuk seperti spiral yang selanjutnya disebut kumparan dan dialiri arus listrik dan berfungsi sebagai magnet batang, maka keadaan ini disebut dengan solenoida. Untuk mencari besaran medan magnet pada solenoida dapat menggunakan rumus pertama pada pusat sumbu, yaitu B sama dengan mu 0 kali I kali N per L, dengan B yaitu medan magnet dengan besaran satuan Tesla, mu 0 dengan konstanta magnet yaitu 4V kali 10 pangkat minus 7 Weber per ampere meter, I yaitu kuat arus dengan satuan ampere, N yaitu jumlah lilitan, dan L adalah panjang solenoida. Yang kedua, pada ujung sumbu atau ujung sumbu solenoida dapat menggunakan rumus B sama dengan 1/2 mu 0 I kali N per L, atau bisa mu 0 kali I kali N per 2L, dengan mu 0 konstanta magnet, I kuat arus, satuan ampere, N itu jumlah lilitan, dan L itu panjang solenoida, serta BP atau yaitu medan magnet pada ujung sumbu solenoida. Sedangkan pada keadaan khusus lainnya, apabila kawat solenoida panjang dilengkupkan hingga berbentuk lingkaran, maka keadaan ini disebut dengan toroida. Untuk mencari besaran medan magnet pada titik pusatnya dapat menggunakan rumus B sama dengan mu 0 kali I kali N per 2VA, yaitu B besaran medan magnet dengan satuan Tesla, I besaran kuat arus dengan satuan ampere, N yaitu jumlah lilitan pada toroida, A yaitu jari-jari yang terbentuk pada toroida, dan mu 0 yaitu konstanta magnet dengan besaran 4V kali 10 pangkat minus 7 Weber per ampere meter. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dapat dimaklumi. Apabila ada pertanyaan silahkan cantumkan dalam kolom komentar. Apabila video ini bermanfaat silahkan di like dan di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.